Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Miskia selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rogojati, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri 2 Rogojati dan Bunda-Bunda TK yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Perkenankanlah Bapak Ibu semua, di sini saya akan mempresentasikan atau mendiseminasikan penyebaran pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah dan kita akan belajar bersama-sama, jadi saya berdiri di sini untuk belajar bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terutama di sini ada senior kita Ibu Endang yang sudah menjadi guru penggerak di angkatan 7 dan saya siap untuk belajar bersama Bapak Ibu guru hebat semua. Sebelum saya mulai, bisa kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan yang punya ide untuk ice breaking. Bunda Pawan, silahkan Bun. Ayo teman-teman kita speaking bersama. Mari kita berdiri. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menyanyi, Marina menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bersuara sama-sama dulu. Kita bersuara go. Satu, dua. Gembira. Marina bernyanyi di atas menara, di atas menara. Marina bernyanyi. Marina, Marina merana di bawah merana, di bawah merana. Marina bersani. Ya baik, terima kasih Bunda Wawan untuk ice breakingnya. Jadi kita perlu menggerakkan tangan kita ya. Jadi tidak capek untuk kita sudah duduk seharian, sudah bersama anak-anak, kita juga butuh refreshing. Nah setelahnya saya juga punya ice breaking Bapak Ibu semua. Ice breakingnya sangat mudah. Jadi kita akan tepuk-tepuk. Ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, maka Bapak Ibu semua silakan tepuk 1 kali. Gitu kan? Ketika saya bilang tepuk 2, maka tepuk 2 kali ke kanan dan ke kiri. Ketika saya bilang tepuk 3, maka silakan tepuk 3 kali. Kanan, kiri, atas. Ketika saya bilang tepuk 4, silakan tepuk 4 kali. Kanan 2 dan kiri 2. Yang terakhir tepuk 5, tepuk di kanan 2 kali, kiri 2 kali, yang satu di atas. Bisa ya Ibu semua? Ya. Mari kita berdiri ya. Mari kita
konsentrasi kita. Nah, ini juga sudah saya terapkan kepada anak-anak saya di kelas 5. Jadi ketika ada temannya yang salah, mereka akan tertawa. Jadi anak itu belum bisa konsentrasi. Ya, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan pengalaman penerapan budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Nah, mari bersama-sama kita belajar, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini di SD Negeri 2 Rogojati. Nah, Ibu Bapak semua, saya mau bertanya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif? Tentu saja kita sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu semua, apalagi di PRM juga ada topik disiplin positif. Nah, silakan Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa sih kira-kira disiplin positif itu? Bu Enda, silakan Bu Enda. Disiplin positif ya Bu ya. Kalau menurut saya disiplin positif itu lebih kepada berbicara yang positif mungkin ya Bu ya. Saya kok agak lupa ini. Ya, disiplin dalam bertutur kata dengan baik, tidak menggunakan kata jangan atau tidak seperti itu ya. Jadi kita lebih kepada menuntun anak begitu, bukan menuntut. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Endang. Jadi disiplin positif tadi kita lebih menuntun anak untuk berbuat hal-hal yang lebih baik ya Bu Endang ya. Berkata yang sopan, tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan seperti itu. Terima kasih Bu Endang. Kemudian ada lagi Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif. Pak Agus, mungkin Pak Agus. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Disiplin positif adalah jika anak itu mematuhi tata tertib sekolah dan ketika membuat kesalahan maka dia tidak akan mengulangi lagi. Mungkin seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Berarti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, disiplin positivity itu sudah tertanam pada diri anak ya. Jadi anak menyadari dengan sepenuh hati bahwa ketika dia bersalah maka dia akan mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Ya, terima kasih sekali Pak Agus. Di sini konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas ke-8 konsep inti tersebut. Langsung saja Ibu Bapak, apa itu pembelajaran paradigma baru? Nah, di sini pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa akan belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya. Ini juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, apakah bisa seorang guru mengontrol muridnya? Terima kasih waktunya. Semoga jawaban saya tidak salah. Ya, guru mengontrol muridnya bahwa di dalam pembelajaran ini kita selalu sebelum mulai kegiatan pembelajaran tentunya kita sudah merancang pembelajaran dengan baik, yaitu modul ajar. Kemudian kita selalu mengawasi mereka dalam setiap gerak-gerik mereka, terutama pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada saat istirahat juga guru selalu mengontrol murid, seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Endang. Jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Endang bahwa guru itu bisa mengontrol murid dalam artian guru bisa memberikan motivasi ekstrinsik gitu ya Bu Endang ya. Ya, terima kasih Bu Endang. Untuk yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru di sekolah ini, kita termasuk orang dewasa ya Bapak Ibu ya, yang kita memiliki hak untuk memaksa murid. Tapi apakah kita melakukan hal itu? Tentu saja tidak ya. Kita tidak memaksa, tapi kita menuntun murid. Ya, ini tentang disiplin positif. Nah, makna kata disiplin sendiri di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi disiplin ini sebenarnya adalah diri kita yang bisa mengontrol ya Bapak Ibu. Sudah tertanam pada diri, maka kita akan dengan sendirinya bisa melaksanakan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjalankan nilai disiplin sebagai perwujudan nilai-nilai kebajikan yang akan membentuk karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang ada pada diri kita, nilai yang kita yakini, di mana setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, kita sudah tahu apa tujuan kita melakukan itu. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan diri tanpa disuruh oleh orang lain, tanpa dipaksa oleh orang lain. Jadi sudah ada motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Kemudian di Indonesia untuk nilai-nilai kebajikan yang sekarang lagi gencar-gencarnya dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi di lain selain profil pelajar Pancasila, juga masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan diri seperti contohnya tadi disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, dalam kita bertindak tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Kita tidak mungkin melakukan suatu hal tanpa didasari rasa butuh. Misalkan, contoh kecilnya, saya belajar IT. Kenapa kok saya belajar IT? Padahal saya sudah bisa. Tapi ketika saya merasa saya sudah bisa, maka tidak akan ada lagi muncul motivasi intrinsik pada diri saya. Jadi di mana saya harus mengembangkan kemampuan yang sudah saya miliki. Nah, di situ kebutuhan saya ingin lagi mengetahui apa itu perkembangan iptek yang terkini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi sudah saya tegaskan bahwa kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuannya itu karena kita butuh. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Contoh kecilnya, misalkan murid-murid kita berangkat sekolah di pagi hari, sampai sekolah kok terlihat lemas, lesu. Nah, ketika kita tanya, kenapa kok lemas? Dia jawab, belum sarapan, Bu. Artinya, dia belum mendapatkan kebutuhan hidupnya, kebutuhannya untuk makan, untuk sarapan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, tentu saja kita orang dewasa saja butuh kasih sayang.
anak didik kita. Saya Iya kan? Di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk bekerja sama. Jadi ketika kita sudah cinta dan kita sudah mempunyai rasa kasih sayang, maka kita tidak akan sanggup lagi untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi dan berbagi. Dan di mana rasa ini dibutuhkan dalam rangka diterima oleh kelompok. Contoh kecilnya, ketika ada anak yang dalam artian kurang akrab ya, bukan bertengkar, tapi kurang akrab. Kan anak-anak kita pasti punya bestinya masing-masing ya di kelas. Nah, ketika ada yang bukan bestinya, satu kelompok, ya nggak mau karena rasa kasih sayangnya kurang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, di sini dibutuhkan kebutuhan penguasaan untuk menentukan harga diri kita. Kemudian keinginan kita untuk dianggap. Pasti ya Bapak Ibu, kita itu pengen dianggap, jangan dianggap seperti angin lalu, tapi keberadaan kita itu harus dianggap oleh orang lain. Tentu saja semua orang punya kebutuhan itu, dan kita sebagai pemimpin juga harus dianggap. Kemudian ketika ada yang berprestasi juga butuh kebutuhan penguasaan. Dan yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini kebebasan bukan artinya yang bebas seperti itu ya, tapi tergantung dari konteks diri sendiri. Misalkan kita bisa bertindak dengan mandiri. Artinya mandiri itu kita punya prinsip sendiri, kita punya keyakinan sendiri tanpa harus memandang prinsip orang lain. Kemudian kita memiliki pilihan dan kita bisa memilih serta bisa memberikan alasannya. Dan ada lagi mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Di sini dalam konteks bebas, tapi kita harus tetap bisa untuk mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kita yang orang dewasa saja butuh ya Pak Bu untuk senang-senang ya. Iya betul. Apalagi anak-anak didik kita. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak sekolah itu anak-anak usia bermain. Jadi di pelajaran kita, di metode pembelajaran kita harus disisipkan nilai-nilai bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, memunculkan model pembelajaran, media pembelajaran yang menyenangkan, yang melibatkan anak, yang bisa membuat anak senang, bisa membuat anak tertawa, seperti itu. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan perilaku pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali kita dengar, motivasinya apa sih saya berbuat seperti itu? Nah, itu motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan kita akan lebih semangat dalam melakukan suatu hal. Di sini motivasi perilaku manusia bisa dilaksanakan karena alasan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, misalkan anak-anak sudah ada tata tertib ketika mengikuti upacara bendera, maka harus menggunakan atribut yang lengkap. Ketika ada anak kita yang tidak menggunakan atribut lengkap, maka pasti akan dihukum. Dan ketika anak-anak saya mau pakai lengkap, nanti kalau saya nggak lengkap, nanti saya dihukum sama guru. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik karena anak-anak belum sadar bahwa kalau berpakaian rapi sesuai tata tertib itu adalah kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini seringkali Bapak Ibu saya juga pernah melaksanakan. Jadi ketika di kelas saya memberikan pertanyaan, kok tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang mau menjawab, padahal mereka bisa. Jadi saya kasih, nanti kalau ada yang mau menjawab, guru kasih bintang. Nah, anak-anak baru mau. Nah, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik karena mengharapkan nanti kalau saya sudah jawab, saya dikasih bintang sama bu guru. Nah, itu belum muncul motivasi intrinsiknya karena dia menjawab, mengharapkan bintangnya tadi. Seharusnya anak itu menjawab karena memang
dia itu bisa dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau sudah bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas, maka itu sudah muncul motivasi intrinsik. Jadi anak benar-benar sadar apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukan itu. Dari konsep motivasi tadi, maka ada 3 istilah ini Pak Bu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi sepertinya sudah tidak asing lagi ya bagi kita Pak Bu. Iya. Berikan rasa nyaman kepada murid. Jadi bisa setelah murid mendapatkan hukuman, justru dia malah merasa benci dengan kedisiplinan. Contohnya, yang sudah pernah saya lakukan, ketika anak tidak mengerjakan PR, selalu saya bilang silakan kerjakan di luar, atau silakan pulang kerjakan di rumah, karena PR itu pekerjaan rumah. Kenapa dikerjakan di sekolah? Kenapa tidak dikerjakan? Nah, itu ternyata tidak boleh Pak Bu. Ya, tidak boleh. Jadi saya sekarang sudah sadar, insya Allah sudah sadar bahwa memberikan hukuman bagi anak itu tidak boleh. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ini kan sudah ada percakapan, persetujuan dari 2 pihak nih, Pak Bu. Kalau tadi hukuman kan hanya satu pihak, ketika anak tidak mengerjakan PR maka langsung saya silakan kerjakan di rumah, silakan kerjakan di rumah, itu dari saya. Beda dengan konsekuensi, kita sudah melakukan komunikasi 2 arah. Misalkan tadi ketika anak mengikuti upacara bendera tanpa atribut yang lengkap, maka kita ajak berbincang. Kamu kan tidak lengkap. Iya, misalkan dasinya hilang guru. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu tidak berpakaian lengkap. Ya, saya tahu saya harus baris sendiri, tidak pada barisan teman-teman. Nah, itu namanya konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, mungkin masih asing di telinga kita, restitusi. Seperti saya belajar restitusi itu ya ketika saya buka di PMM. Ditambah lagi ketika saya mengikuti guru penggerak ini, maka saya lebih terbuka pemikirannya tentang restitusi, di mana restitusi ini adalah pilihan. Jadi kita menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang dengan memunculkan kesadaran diri pada murid untuk memecahkan masalah dan mengajak murid untuk memberikan solusinya serta bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dilakukan. Dalam keseharian kita sebagai guru, dalam kita melaksanakan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi, maka tidak lepas dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di antaranya ada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan istilah 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira saya mau tanya satu-satu kali ini. Kita kan mengajar di sekolah ini berbeda kelas ya Bu ya. Tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6, ada Bunda TK juga. Dari Bu Amel dulu, silakan Bu Amel. Saya mau tanya Bu, dari 5 posisi kontrol guru ini, mana yang sudah pernah Guru Amel lakukan? Oh iya, terima kasih Bu Arin. Yang sudah pernah saya lakukan itu
kelima posisi kontrol guru yang sudah pernah saya lakukan itu penghukuman Bu Ari. Padahal penghukuman itu tidak boleh baik untuk siswa ya. Tapi karena saya itu berhubung karena saya itu belum tahu dan saya itu kemarin melakukan penghukuman bahwa anak itu tidak membawa buku pelajaran yang hari itu ada mata pelajarannya. Bahwa anak itu saya itu menyuruh menulis apa yang sudah saya sampaikan. Contohnya, saya tidak mau mengulangi dan saya sebelum berangkat sekolah itu akan mengecek buku yang mau dibawa ke sekolah. Ya, terima kasih Bu Amel yang sudah berbagi pengalamannya, di mana Bu Amel pernah melakukan posisi kontrol sebagai guru di penghukum. Nah, sebenarnya sebagai penghukum ini bisa saja membuat anak untuk jera, tapi hanya dalam waktu dekat ya Pak Bu ya. Ketika misalkan hari ini dia melakukan sesuatu dan kita tidak dengan memberi hukuman, mungkin hari itu dia akan sadar, tapi besoknya bisa dia ulangi lagi ya Bu ya, karena itu masih nggak apa-apa kalau nggak ada guru, tapi kalau ada guru ketahuan seperti itu. Kemudian dari guru kelas 2, silakan Pak Didi, dari 5 posisi kontrol ini mana yang pernah Pak Didi lakukan? Silakan ceritakan Pak, atau boleh juga yang sering dilakukan. Sebagai guru kelas 2 yang baru saya lakukan dari 5 posisi kontrol guru, saya pernah melakukan pemantauan, misalnya seperti dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam bekerja kelompok, dalam bikin masih banyak ya. Selanjutnya saya pernah berperan sebagai teman, misalnya dalam pengerjaan tugas, anak butuh seorang teman ya, walaupun saya posisinya sudah tidak kecil lagi, tapi saya perankan sebagai teman di situ ya. Teman itu misalnya dalam apa ya, dia kan anak juga punya masalah sendiri, jadi bagaimana saya memerankan sebagai teman agar dia bisa menceritakan dan bisa sedikit membantu permasalahan yang dialami anak kayak gitu. Selanjutnya saya pernah juga memerankan sebagai manajer. Manajer ini saya sebagai manajer di kelas, untuk hal-hal anak yang belum mengerti saya terapkan agar anak bisa membatasi diri dan bisa mengatur anak, nanti anak mau diarah kemana dan tidak semaunya sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi, luar biasa sekali ya. Jadi memang Pak Didi guru kelas 2 di mana anak-anak itu masih bersifat kekanak-kanakan ya Pak, karena kelas rendah. Jadi posisi sebagai teman juga perlu ya Pak ya. Di mana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang menyenangkan, yang memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian sebagai manajer juga perlu, itu sangat perlu, karena kita harus membatasi anak. Jadi dalam konteks kurikulum merdeka, tapi harus ada batasnya seperti itu. Kemudian dari guru kelas tinggi, silakan Bu Endang sebagai guru kelas 4 untuk menceritakan pengalaman 5 posisi kontrol guru yang pernah dilaksanakan Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Adi atas waktunya. Terkait dengan posisi kontrol guru, tentunya saya sudah pernah melakukan kelima-limanya. Bahkan sering sekali dengan berselang-seling saya melakukan 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya kalau anak-anak ini melakukan 3 dosa besar pendidikan, kalau menurut saya ini sudah termasuk perilaku yang berat, saya selalu menghukum anak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga biasanya agak tegas. Namun saya sadar bahwa posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah suatu hal yang menyakitkan dan dapat
dapat menjatuhkan karakter atau mental siswa. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Biasanya pada saat ada sebuah kasus, maka akan saya pantau terlebih dahulu, baru akan saya restitusi. Dan juga pada saat anak-anak sedang mengerjakan tugas. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman biasanya saya lakukan untuk membantu anak dalam belajar, terutama mata pelajaran atau materi yang sulit, maka akan saya bantu anak tersebut di luar jam pembelajaran. Kemudian setelah saya sudah menjadi guru penggerak, setelah saya sudah belajar, akhirnya saya sadar bahwa posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Maka sampai sekarang pun saya masih belajar dan terus belajar agar semua masalah itu bisa saya selesaikan sebagai posisi kontrol guru, sebagai manajer melalui segitiga restitusi ini. Namun terkadang juga meskipun dengan segitiga restitusi ini tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, bahkan kadang bertahap hingga masalah tersebut selesai. Dan itu juga kadang ada penekanan sedikit begitu agar anak juga tetap bertanggung jawab dan tetap menghormati gurunya. Begitu, terima kasih Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pengalaman Bu Ida yang sudah diceritakan, maka saya mendapat kata-kata yang kalau sebenarnya posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan menyakiti siswa ya, akan memberi luka pada siswa. Nah, ini sebaliknya jangan dilaksanakan. Kemudian posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan apa yang seharusnya anak terima, apa yang seharusnya anak lakukan, kita bisa membatasi. Baik, terima kasih ya Bu Ina. Kemudian dari Bunda-Bunda TK, silakan ceritakan berbagi pengalaman tentang anak-anak yang ada di TK, di mana Bunda melaksanakan posisi kontrol guru yang mana. Ya, saya sebagai pemantau. Kalau pemantau saya memantau anak-anak setiap hari agar anak-anak itu bisa berkembang dengan sendirinya dan membantu anak-anak kita dalam belajar harus dilatih mengontrol diri karena anak-anak masih labil. Anak-anak kadang ada yang lagi belajar, kadang ada yang langsung plok gitu seperti itu karena anak-anak masih perlu belajar dengan konsentrasinya masih labil lah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu. Jadi pada Wawan di TK pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai pemantau, di mana anak-anak usia dini yang masih di TK, mereka masih butuh pemantauan dari gurunya. Kemudian dari Pak Agus sebagai guru pendidikan agama Islam, Pak Agus, silakan diceritakan posisi kontrol apa yang pernah Pak Agus lakukan. Yang paling sering adalah memantau dan membuat rasa bersalah. Kalau setiap pagi di SD kita itu melakukan kegiatan rutin yaitu tadarus Al-Quran. Tiap pagi saya mantau anak yang sudah dijadwalkan itu akan benar-benar melaksanakan tugasnya atau tidak. Kalau tidak, nanti saya akan membuat rasa bersalah. Jika anak tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai apa yang sudah dicantumkan di jadwal untuk tadarus Al-Quran kok tidak mau melaksanakan, maka saya akan membuat anak itu menjadi bersalah. Karena apa? Sebagai umat Islam tentunya untuk tadarus Al-Quran adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat baik dan sangat terpuji, apalagi Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang wajib kita baca setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus selaku guru pendidikan agama Islam sudah melaksanakan posisi kontrol guru sebagai pemantau, ya, memantau tadarusan anak-anak setiap hari. Kemudian ketika ada yang tidak sesuai, maka Pak Agus akan melaksanakan posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Di sini kita belajar bersama-sama, ya. Kemudian saya akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya contohkan kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ketika kita sebagai guru akan memberikan posisi penghukum, bisa saja kita langsung menyuruh anak yang tidak lengkap pakaiannya untuk hormat ke bendera selama 1 jam. Itu kalau kita sebagai penghukum. Tapi tidak boleh ya Pak Bu, karena itu akan memberikan luka kepada anak, akan terkenang. Dulu saya pernah tidak lengkap seragamnya, terus disuruh berdiri 1 jam di depan bendera. Kemudian ketika kita akan pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kita bisa menyampaikan dengan kalimat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, jadi di sini ada kata-kata kamu selalu mengecewakan ibu. Di sini anak akan sadar bahwa dia sudah membuat kecewa gurunya. Nah, di situ maka mereka akan merasa bersalah. Kemudian ketika kita akan berperan sebagai teman, maka kita bisa berkomunikasi kepada anak dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa mereka yang bisa mereka mengerti. Misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Seperti itu. Misalkan kalau kita sudah menyampaikan dan anak sudah mengakui bahwa dia tidak lengkap seragamnya, juga kita bisa memberikan kalimat seperti, ya sudah, tidak apa-apa, tapi lain kali tidak boleh diulangi lagi. Seperti itu. Jadi kalimatnya yang agak lebih dekat antara guru dan siswa itu sebagai teman. Kemudian dalam posisi sebagai pemantau, nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, nanti pulang sekolah silakan minta ibumu untuk membeli atributnya ya, dan jangan diulangi lagi. Kemudian ketika kita sebagai manajer, maka yang bisa kita lakukan dengan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini akan muncul peran guru sebagai manajer. Dari Bapak Ibu, untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bu, ya cukup jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita belajar ini. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bapak Ibu semua, kalimat ini termasuk di posisi apa ya? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak membuat. Yang pertama dulu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Jadi Bu Ida, Bu Amel membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ada yang punya pendapat lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bersalah, ya Bu Ida bersalah? Nggak tahu, ragu-ragu bukan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari 5 posisi kontrol ini tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Di sini adalah peran guru sebagai pemantau. Kalau pembuat rasa bersalah, ada kata-katanya yang ibu kecewa sekali sama kamu. Kamu sudah bikin ibu kecewa, kamu sudah bikin ibu marah, kamu sudah bikin ibu malu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sebagai Manajer. Iya, sebagai manajer, benar sekali Pak Didi. Yang ketiga dengan kalimat, ayolah lakukan demi ibu ya, Teman. iya. sebagai teman. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini termasuk dalam posisi kontrol. Bisa hukum, bisa manajer. Bisa menghukum, bisa manajer. Ada lagi, aku? Pembuat rasa bersalah. Ada lagi pendapat lain? Kok ya beda kok ya? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Maka, iya, posisi sebagai penghukum. Kemudian sekarang tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu tentu saja sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ya. Sudah kita pelajari di PMM juga ada. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Agus. Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu pasti dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan anak dan guru. Mungkin keyakinan kelas itu lebih pas kalau untuk mungkin kurikulum merdeka sekarang, karena anak itu dituntut untuk merdeka semuanya. Jadi mungkin dengan keyakinan kelas maka dia akan apa ya? Ya, dengan keyakinan kelas maka murid akan menjadi lebih disiplin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya Pak Agus, luar biasa. Jadi mengapa keyakinan kelas? Ya, kita beri aplaus dulu untuk Pak Agus. Tadi menurut Pak Agus, mengapa kok bukan peraturan kelas? Karena jika peraturan kelas maka dibuat oleh gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas sudah dikomunikasikan antara guru dan muridnya. Jadi ini termasuk kebutuhan bersama. Benar sekali, luar biasa Pak Agus. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita sudah ada keyakinan kelas, maka itu berarti sudah ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Misalkan kita belajar dari Bu Amel misalnya. Bu Amel berangkat ke sekolah dari Banjarnegara ke Larangan naik sepeda motor ya Bu? Pakai helm tidak Bu? Pakai helm. Yang saya tanyakan, kenapa Bu Amel pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Berarti Bu Amel sadar bahwa pakai helm itu untuk menjaga keselamatan. Artinya Bu Amel sudah punya motivasi intrinsik. Nah, kesadaran diri. Bukan beda lagi kalau Bu Amel pakai helm agar tidak ditilang. Nah, itu berarti Bu Amel belum yakin. Kalau Bu Amel pakai helm karena dia sadar untuk keselamatan, berarti sudah ada keyakinan dalam diri Bu Amel, ada nilai yang diyakini yaitu untuk menjaga keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa kita ibaratkan ketika kemarin waktu masih musim pandemi ya, pandemi COVID-19, ada peraturan gunakan masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, Bapak Ibu sudah menggunakan masker ya? Iya. Kira-kira Bapak Ibu pakai masker itu karena apa? Untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan ya. Untuk menjaga kesehatan diri kita. Bukan karena kita pakai masker karena disuruh sama pemerintah, karena ada program 3M dari pemerintah. Nah, artinya itu sudah ada nilai keyakinan dalam diri kita, motivasi intrinsik kita sudah muncul.
Begitu pun juga ketika kita di kelas, maka harus ada komunikasi dua arah, karena di kelas itu ada guru dan ada siswanya, maka harus kita gali keyakinan-keyakinan apa yang dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan di kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam kalimat positif, jadi tidak menggunakan kata jangan atau menggunakan kata tidak boleh. Dan keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, tapi nilainya sudah muncul. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, seperti halnya ketika di kelas bawah, di kelas rendah, kelas 1, 2, 3, keyakinan kelasnya akan berbeda dengan di kelas tinggi. Dan yang terakhir, untuk merumuskan keyakinan kelas ini harus melibatkan warga kelas, yaitu antara guru dan muridnya. Dalam praktik penyusunan keyakinan kelas dapat kita lakukan dengan cara memberikan pertanyaan pematik kepada anak-anak. Misalkan, kelas yang baik itu seperti apa sih? Nah, nanti anak-anak pasti akan memberikan pendapatnya. Kelas yang baik itu seperti apa? Nah, dari situ kita kumpulkan keyakinan-keyakinan yang sama. Nah, lalu kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Bisa juga dengan pertanyaan, hal apa saja yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Ini untuk memunculkan keyakinan-keyakinan kelas agar memberikan rasa nyaman di kelas. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan, ketika ada teman atau guru yang berbicara, apa saja yang harus kita lakukan? Pertanyaan pematik ini untuk memunculkan keyakinan akan sopan santun misalnya. Dan yang terakhir, soal di depan kelas, tapi kamu merasa kesulitan, apa yang ingin kamu harapkan dari guru dan temanmu? Apa harapan kamu? Nah, di sini maka mungkin akan muncul nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, saling membantu, seperti itu. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Tentu saja Bapak Ibu sudah punya semua ya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pak Agus juga sebagai guru PAI sudah punya keyakinan kelas ya Pak? Sudah punya keyakinan kelas walaupun 1 minggu hanya bertemu sehari, tapi harus tetap dilaksanakan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi, maka dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah yang kaitannya dengan murid, kita bisa melaksanakan dengan segitiga restitusi. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya segitiga restitusi. Saya pun mendalami segitiga restitusi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya pernah belajar di PMM, tapi itu kan hanya sekilas. Nah, di sini sebagai informasi, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang yang lebih tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang sudah diceritakan Bu Endang, berdasarkan pengalaman Bu Endang yang sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi, bahwasanya tidak cukup sekali ya Bu Endang ya, tidak cukup sekali untuk dapat melaksanakan segitiga restitusi sampai benar-benar menumbuhkan jiwa anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya ketika pada tahap menstabilkan identitas, kita harus bisa memberikan umpan balik kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita juga bilang bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti dia. Jadi anak tuh tidak takut ketika langsung kita tanya apa salahnya, langsung kita salahkan, itu tidak boleh. Jadi kita cerita dulu, kita juga pernah sebenarnya melakukan apa seperti yang dia lakukan. Kemudian pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak sudah sadar akan kesalahannya, maka harus kita tuntut anak untuk menceritakan kenapa dia melakukan itu.
apa sih yang mereka butuhkan dengan dia melakukan seperti itu? Untuk yang ketiga, pada tahap menanyakan keyakinan. Ini hubungannya dengan tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita tanya, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian kita juga menuntut anak untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan keyakinan yang ada di kelas. Nah, untuk praktek segitiga restitusi yang sudah saya buat, yang sudah pernah saya laksanakan, bisa dilihat dalam video berikut. Dia langsung asik dengan hasilnya untuk bermain game online. Sehingga tidak lupa KPR yang memberikan ibu. Berikut skenario ceritanya. Alhamdulillah sehatku dan tetap semangat. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Tadi Mbak Rika lancar sekali ya menulis aksara Jawa. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah hafal aksara Jawa. Syukurlah begitu. Tapi kenapa Mbak Ria tidak mengerjakan tugas menulis beliau yang menurunkan kemarin? Saya lupa berburu tadi malam mengaji langsung main HP sampai ketiduran. Oh, jadi begitu alasannya. Wah, betul ngaji sama main HP-nya sekali ya sampai lupa mengerjakan PR. Iya Bu. Lalu bagaimana bisa lupa? Sudah ceritakan. Pulang sekolah tadi pagi saya ngaji di TPI sampai jam 4. Lalu habis maghrib ngaji lagi sampai jam 8 karena latihan persiapan KKN. Pulang ngaji main HP jalan sampai ketiduran Bu. Oh, jadi begitu. Semangat persiapan KKN. Tapi semua orang itu sama kesalahan. Ini buku atau dibuat kenapa kalau kesalahan seperti Mbak Ria? Nah, sekarang harus mau tanya. Cita-cita Mbak Ria ini jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi guru. Wah, keren sekali ya cita-cita yang mulia. Jadi guru yang gaul tentunya ya. Masih oke, sekolah oke, main kursi juga oke. Nah, dengan yang sudah Mbak Ria itu, kenapa sudah sesuai dengan kata-kata kita? Bisa itu, Mbak Ria, tanggung apa yang bisa dilakukan secara iya. Wong lanangnya kayak ngene yo. Wong lanang cuma. Payungnya tahu payungnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada nasi, sekolah, main HP, Saya harus optimis dulu lalu bisa memanfaatkan waktu yang dari aktivitas kalau sampai. Masya Allah, keren sekali Mbak Ria. Karena ini Mbak Ria ini jadi guru ya, tentunya harus memberikan contoh yang baik pada murid-muridnya. Nah, jadi apa Mbak Ria berdua menghadapi masalah ini? Bersedia Bu. Baiklah kalau begitu, terima kasih Mbak Ria sudah mau berbicara. Namun, apa yang Mbak Ria lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengerjakan PR setelah waktu setelah memanggil oleh guru. Jadi harus pulang. Dan rumah saya mengerjakan PR guru sebelum berangkat ngaji, tapi harus mandi. Ya, guru, saya juga akan mengajari teman-teman yang belum bisa menulis aksara Jawa. Baik, guru, terima kasih. Nah, dari contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada tahap menstabilkan identitas,
Guru melaksanakan dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian guru akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Diharapkan nantinya akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Dan diharapkan murid akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, kemudian dari presentasi yang sudah saya paparkan, apakah muncul di benak Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan? Jika ada, silakan disampaikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana jika anak berbohong saat direstitusi? Ya, terima kasih Bunda Wawan. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana jika anak berbohong pada saat direstitusi? Jadi tadi kan tujuan restitusi untuk memunculkan motivasi intrinsik anak tentang kesadaran akan kesalahannya dan bagaimana cara menyikapinya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Wawan? Oh iya, Monggo Miss selaku manajer di sekolah. Bagaimana cara praktiknya? Terima kasih. Jika ada anak yang berbohong ya. Nah, memang kita sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai pembimbing untuk anak-anak, ketika kita harus katakan mencari jawaban dengan kata-kata yang keras ataupun kata-kata yang kira-kira nantinya anak itu akan merasa takut dan sebagainya, itu adalah sebuah dilema. Namun hal itu harus dilakukan dengan tujuan kita ingin membentuk karakter anak, ya, karakter anak yang baik tentunya. Kemungkinan kalau menurut saya ini memerlukan tahap. Artinya tahap itu kita harus betul-betul mengadakan pendekatan, katakan menjadi teman bagi anak itu sendiri. Kemudian kita jadilah seorang ibu atau bapak ketika di rumah. Ketika di sekolah pun sama, kita juga menjadi ibu atau anak itu dengan peran sebagai teman, dan anak itu dengan kata-kata yang lemah lembut, yang tujuannya agar anak itu untuk bisa jujur dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia perbuat. Nah, dengan seperti itu, insya Allah anak itu nanti akan merasa simpati dengan kita, karena dengan kelembutan kita, kedekatan kita sebagai teman anak tersebut, insya Allah itu nanti anak itu akan terdorong atau termotivasi untuk berbicara atau mengatakan, menyampaikan tentang hal yang nyata atau katakan tidak berbohong lagi. Mungkin hanya itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang punya pendapat lain selain yang saya utarakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Miss sudah membantu untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika anak berbohong. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pendapat lain? Iya, silakan Bu Indah. Terima kasih Bu Ali atas waktunya. Saya sepakat dan setuju sekali dengan jawaban dari Bu Miskia. Jika anak berbohong itu tadi betul sekali seperti yang dikatakan Bu Ali, bahwa kita perlu menstabilkan identitas terlebih dahulu agar anak itu bisa santai dan tenang terlebih dahulu. Ya, salah satunya melalui keterampilan sosial emosional agar anak dapat distabilkan, yaitu dengan teknik stop mungkin atau dengan cara yang lain, supaya anak itu benar-benar bisa
kemudian dengan validasi tindakan yang salah, kemudian kita sesuaikan dengan keyakinan kelas kita, kemudian konfirmasi tindakan yang salah. Karena kalau anak yang berkata salah atau berbohong, tentu sangat kelihatan sekali dengan ekspresi kebohongan. Nah, kita harus bisa menuntun anak agar jujur, yaitu dengan cara kita menguji mereka dengan bertanya jawab dengan baik, supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Dan kita harus, kalau anak itu benar-benar berbohong, misalnya mencuri uang dan lain sebagainya, kita harus mendatangkan saksi, mungkin ibu saksi atau anak yang mungkin terluka hatinya atau terluka fisiknya dan lain sebagainya. Kita bertanya jawab dengan baik agar bisa memancing mereka supaya mereka itu jelas terhadap apa yang dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Namun saya sudah pernah melakukannya di sini itu, saya sudah pernah berkata bahwa Bu Guru itu punya indera keenam seperti itu. Jadi Bu Guru tahu kalau kamu itu berbohong atau tidak, seperti itu kadang. Walaupun itu berbohong, namun itu untuk kebaikan mereka sendiri. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya Bu Endang. Jadi bisa saya simpulkan dari Bu Miskia dan Bu Endang yang sudah disampaikan, untuk mengatasi ketika anak berbohong pada saat direstitusi, tentu saja ini membutuhkan proses ya, di mana kita harus bisa memilih tindakan. Tadi ketika kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah dan mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tadi berdasarkan pengalaman Bu Endang juga kita perlu ya adanya kolaborasi dengan temannya, mungkin teman dekatnya, menggali informasi, dan kita juga bisa menggali informasi dari orang tuanya, karena banyak sekali pengalaman di sini ketika anak di sekolah akan sangat berbeda ketika anak di rumah. Nah, jadi harus ada kerjasama antara guru dan orang tuanya di rumah. Itu bisa diterima ya Bunda Wawan? Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh ada, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Segitiga restitusi adalah, pertama ya saya mengatakan apa benar atau salah? Saya sepengetahuan saya segitiga restitusi adalah strategi guru untuk mendisiplinkan anak, atau bisa agar anak berharap guru itu murid bisa berbudaya positif. Yang saya tanyakan, mungkin kalau menerapkan segitiga restitusi di SMP nggak ada masalah, karena mungkin anak SMP lebih dewasa. Kalau SD mungkin kelas 4 sampai kelas 6 nggak ada masalah. Yang saya masih kesulitan itu penerapan segitiga restitusi itu di kelas bawahku, kelas 3 sampai kelas 1. Sedangkan anak saja ketika berbuat kesalahan itu gak merasa bersalah loh. Bahkan ketika melakukan kesalahan dibilangin Pak Guru malah layon. Itu bagaimana cara penyelesaiannya Bu? Itu saja yang saya sampaikan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Agus? Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya coba menjawab, sebisa saya mungkin bisa ditambah oleh yang lain. Sebenarnya segitiga restitusi ini bukan masalah pada siapa menerapkan. Semuanya bisa diterapkan, baik itu dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan kita pun bisa menerapkan pada di rumah kita, mungkin terhadap suami, terhadap anak dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah agar bisa menumbuhkan nilai intrinsik pada anak, seperti itu mungkin Pak Agus. Di sini menumbuhkan nilai intrinsik pada anak itu kan
di sekolah itu berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, misalnya dengan berbagai kegiatan seperti itu bisa mendukung adanya menumbuhkan nilai intrinsik pada siswa. Kalau misalnya kita menggunakan segitiga restitusi, berarti kita harus pandai dalam mengkucing anak begitu, mungkin dengan memancing kata-kata, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan budaya dan disiplin positif seperti itu. Insya Allah dengan istiqomah nanti secara bertahap semuanya bisa tercapai dengan yang kita inginkan seperti itu ya, terutama ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kita bisa sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer, insya Allah anak didik kita juga tidak banyak masalah seperti itu. Masalah itu muncul biasanya karena adanya atau kurang tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Arianti. Salah satunya pasti ada sebuah konflik. Nah, sebagai guru kita memang harus selalu belajar dan terus belajar supaya bisa disiplin positif seperti itu mungkin Pak Agus. Kalau masalahnya ringan mungkin agak mudah kita menumbuhkan dengan segitiga restitusi, tapi kalau misalnya sudah mencakup 3 besar pendidikan, walaupun segitiga restitusi tetap harus ada penekanan dan agak keras sedikit, itu menurut saya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Endang, luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi di sini untuk penerapan segitiga restitusi di kelas rendah 1, 2, 3, di mana anak masih pinginnya bermain-main terus. Nah, di sini benar sekali seperti yang sudah disampaikan Bu Endang bahwa semua itu butuh proses ya. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam diri anak itu, kemudian kita juga bisa menerapkan juga posisi kontrol sebagai guru yang tadi sudah disampaikan Bu Endang. Kita sebagai manajer harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, harus bisa membatasi apa yang harus dilakukan oleh anak. Dan mungkin saya juga bisa menambahkan, karena ini ada di anak kelas rendah, maka posisi kontrolnya bisa kita lakukan dengan sebagai teman. Kita bisa melakukan dialog-dialog yang halus dengan kata-kata yang lembut yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi akan lebih mudah dalam menggali informasi dari anak tersebut. Nah, ketika tadi yang disampaikan Bu Endang masalahnya ringan, maka kita bisa selesaikan. Tapi kalau masalahnya sudah besar, sudah menyinggung 3 dosa besar pendidikan, maka kita juga perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalkan dengan orang tua yang pertama itu bisa juga dengan komite sekolah dan juga bisa dengan teman-teman sebayanya. Ya Bapak Ibu, demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Ada kata-kata motivasi. Di sini guru yang biasa-biasa saja memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul mendemonstrasikan, dan guru besar akan menginspirasi. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih menjadi guru yang mana? Akan menjadi guru yang biasa-biasa saja? Iya, tentu saja Bapak Ibu punya pilihan masing-masing ya. Nah, demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua, atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini Bu Guru akan minta tolong kepada kalian. Kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelumnya pernah dengar kata-kata keyakinan
biar tertib, tidak ada bullying. Ya, jadi ketika kita datang ke sekolah, kalian itu datang ke sekolah tujuannya ngapain? Belajar. Ketika kamu mencari ilmu, ya. Ketika kamu sedang belajar, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Pintar. Ya. Mendapat ilmu, menyenangkan. Gurunya baik. Mandiri, ya. Kemudian kalau misalkan di kelas kamu sedang kesulitan, apa yang kamu inginkan dari teman-temanmu? Apa yang kamu inginkan dari bu guru? Membantu. Ya, jadi keyakinan kelas itu hampir mirip sama peraturan. Ya, waktu itu pertama kali masuk sekolah di dalam acara ini bersama Pak Adi, kan kita pernah membahas tata tertib sekolah ya, peraturan sekolah yang harus ditaati. Nah, keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan, bedanya kalau keyakinan itu kita buat bersama. Kalau peraturan sekolah itu kan yang membuat adalah kepala sekolah dan bapak ibu guru. Kalau keyakinan kelas kita buat antara guru dan siswanya harus berdiskusi. Jadi nanti hasilnya itu benar-benar kesepakatan anggota kelas ya. Siapa saja anggota kelas kita? Guru dan siswa. Kemudian kalau peraturan itu ada kata-kata dilarang biasanya. Ketika kita sosialisasi peraturan sekolah, dilarang membawa HP, ya apa tidak? Ya. Dilarang memakai perhiasan berlebihan, ya. Seperti ya. Tidak boleh pakai makeup. Nah, masih pakai kata dilarang, masih pakai kata tidak boleh. Kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Tahu kalimat positif? Misalkan peraturannya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau dibuat kalimat positif jadi apa? Boleh membuang sampah. Menjadi harus membuang sampah pada tempatnya. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau keyakinan itu tidak boleh pakai kata dilarang, pakai kata tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi harus benar-benar menggunakan kalimat yang positif, yang itu benar-benar kamu yakini, yang muncul dari diri kamu sendiri dan penting untuk dilaksanakan. Jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang guru minta kamu masing-masing menuliskan satu saja keyakinan kelas apa yang menurut kamu harus dan penting dilaksanakan di kelas kita agar tercapai pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, kemudian mudah dalam menyerap ilmu. Jelas? Silakan. Satu aja ya. Satu keyakinan apa yang kamu yakini, nilai-nilai apa yang menurut kamu harus dilaksanakan di kelas kita. Pakai kalimat yang positif ya. Kalimat positif itu tidak boleh pakai kata dilarang. Misalkan apa ya? Tidak boleh terlambat. Berarti ya kalimat positifnya datang tepat waktu kayak gitu. Misalkan tidak boleh makan di kelas. Kita kan pernah seperti itu ya. Nggak boleh makan di kelas. Berarti kalau diubah jadi kalimat positif menjadi apa? Makan di luar kelas pada jam istirahat kayak gitu.
menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi membersihkan kelas dengan baik dan sampah, jajan atau kertas yang sudah dipakai harus dibuang. Sama ya, membuang sampah pada tempatnya dan kita juga harus menjaga kebersihan. Sama ya, ini nilainya ya. Berikutnya ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Sama. Setelah itu tidak ada. Piket sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempatnya. Sama. Tidak boleh bullying. Kita harus baik terhadap teman. Nah ini, tidak boleh bullying dan harus baik kepada teman. Tadi kan sudah guru jelaskan. Kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Tapi ini masih pakai kata tidak boleh. Ini belum positif ya. Coba kita ubah kalimatnya agar menjadi kalimat positif yang intinya kita tidak boleh bullying dan harus baik kepada teman. Apa kira-kira? Janganlah bullying. Janganlah. Iya, kalimatnya lebih sederhana lagi. Apa? Sopan. Ya, sopan itu teman. Bahasa terhadap teman ataupun guru boleh. Atau kalau kita tidak boleh bullying dan harus baik pada teman, bisa tidak kita ganti dengan kalimat saling menghormati atau saling menghargai, saling menyayangi. Boleh atau tidak? Boleh. Kesepakatan kita mau ganti dengan kalimat apa? Saling menyayangi. Ya, boleh. Saling menyayangi. Kemudian datang sekolah tepat waktu. Di sini ada yang menuliskan datang sekolah tepat waktu. Ini berhubungan dengan nilai apa ya kalau datang ke sekolah tepat waktu? Positif. Dengan nilai disiplin. Ya apa tidak? Ya. Iya. Ketika kita sudah berangkat sekolah tepat waktu, berarti kita sudah disiplin. Bisa tidak kalau kalimat ini kita ganti dengan disiplin? Bisa ya. Disiplin. Nah, disiplin ini tidak hanya ketika kita berangkat sekolah ya. Apalagi contohnya? Memakai seragam, ya, saudara harinya. Pakai seragam lengkap ketika upacara itu termasuk disiplin. Sepakat ya? Disiplin. Kemudian ada lagi piket sesuai jadwal kita, sama ya dari yang tadi. Kemudian harus makan di luar kelas kalau sedang beristirahat. Ini gimana ini? Harus makan di luar kelas kalau sedang beristirahat. Nah, dengan kalimat apa yang lebih sederhana dan yang lebih mudah dengan ingat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif, harus positif kalimatnya. Harus makan di luar kelas kalau sedang istirahat. Ini sama ya dengan nilai apa tadi, nilai kebersihan ya. Tujuannya kan kalau makan di kelas nanti akan mengotori kelas, kalau makan di luar kita langsung dibuang tempat sampah. Sama ya dengan nilai menjaga kebersihan ya. Kemudian harus membuang sampah pada tempatnya. Pada waktu istirahat siswa harus keluar kelas. Kelas harus kosong. Sepakat? Sepakat. Berarti masuk nilai apa ini? Ketika istirahat semua harus kelas kan ya? Enggak. Semua harus keluar dari yang di kelas. Disiplin ya. Jadi nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang pertama ada piket sesuai jadwalnya, membuang sampah pada tempatnya dengan menjaga kebersihan, kemudian saling menyayangi dan disiplin. Apakah ada lagi yang perlu ditambahkan? Karena tadi sebagian membuang sampah pada tempatnya ya. Ada yang punya nilai lagi yang tadi mau menuliskan 2? Apa yang lain ada punya keyakinan lagi yang menurut kamu itu penting dan harus dilaksanakan?
bolos masuk nilai disiplin. Kemudian apa lagi? Kalau pelajaran tidak boleh bermain-main. Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bertanya sendiri. Ya, jadi itu apa? Kalau sedang pelajaran tidak boleh ngomong sendiri, berarti masuk nilai disiplin. Kemudian kalau misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan PR, termasuk nilai apa? Disiplin. Tanggung jawab. Penting tidak sih tanggung jawab? Penting. Perlu ditambahkan apa tidak? Perlu apa tidak? Perlu ya. Jadi kita tambahkan satu lagi nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak melulu soal mengerjakan tugas, tapi misalkan ketika kamu bermain dengan teman, kemudian temannya nangis, kamu harus bertanggung jawab dengan cara apa? Minta maaf. Ya. Kita tambahkan ya, sepakat ya. Nilai tanggung jawab. Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Itu termasuk apa? Disiplin. Jadi nilai-nilai yang sudah kita yakini adalah saling menyayangi, disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan, dan ini piket kelas. Berarti piket kelas itu termasuk apa tadi? Ya, disiplin ya. Sudah terwakili di disiplin. Sepakat ya? Nah, kalau sudah, nanti ini nilai-nilai ini akan kita buat di Canva ya nanti ya. Ya, kita buat. Nanti satu kelompok membuat satu desain untuk menuliskan sketsa. Ya, di sketsa ya. Setelah itu, setelah nilai-nilainya kita buat di Canva, kita print, kemudian kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani sebagai bentuk persetujuan. Artinya